Hidup adalah sebuah perjalanan, bukan titik akhir. Tulisan ini aku buat untuk refleksiku di usia ke-35 tahun. Sungguh luar biasa bagaimana kita berusaha memahami hubungan antara diri kita yang kecil dengan semesta yang begitu besar. Kita sadar bahwa kita hanyalah sebutir debu di dalam alam semesta yang luas. Namun hal ini justru mendorong kita untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Banyak orang tertarik untuk menjelajahi konsep transendensi dan mistisisme kosmis dalam pencarian makna hidup. Kita memang memiliki keinginan untuk mencari makna di tengah kehidupan kita yang singkat ini. Namun, ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa tidak ada rencana besar yang telah ditentukan sebelumnya dan memberi makna pada kehidupan kita. Ketika kita terus menjelajahi misteri alam semesta, penemuan ilmiah tentang besarnya alam semesta ini terlihat begitu acuh tak acuh terhadap keberadaan kita di dalamnya. Semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan, semakin kita menyadari betapa luasnya ruang dan waktu. Ada begitu banyak galaksi yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing dengan miliaran bintang yang terus berkembang dan menjauh dari kita dengan kecepatan yang melebihi kemampuan kita untuk mengamatinya. Bumi, tempat tinggal kita, hanyalah salah satu dari banyak objek langit yang mengelilingi bintang biasa di dalam galaksi ini. Semuanya saling terhubung dalam permadani kosmik yang melampaui pemahaman kita. Dalam skala kosmik yang luar biasa ini, kita hanyalah titik kecil yang berlalu di tengah laju waktu yang begitu cepat. Alam semesta beroperasi sesuai dengan hukum dan prinsipnya sendiri, tanpa memperdulikan keberadaan kita. Tidak mengherankan jika kita merasa tidak berarti dan tidak penting ketika dihadapkan pada besarnya kosmos. Alam semesta berjalan berdasarkan hukum dan mekanisme fisika yang sederhana. Bintang dan galaksi dipengaruhi oleh gravitasi, sementara materi dan energi berinteraksi melalui kekuatan alami yang mendasar dan menghasilkan kehidupan ini. Sepertinya interaksi atom, partikel, dan medan energi dapat menjelaskan segalanya. Dengan pengetahuan ilmiah ini, beberapa orang mungkin merasa putus asa atau mengalami krisis eksistensial terhadap dirinya. Jika keberadaan kita hanya merupakan hasil dari proses alamiah, tanpa adanya tujuan dari Sang Pencipta, maka apa makna yang dapat kita temukan dalam kehidupan ini? Apakah ada cara untuk menyelaraskan ketidakberartian kita di alam semesta ini dengan tujuan dan kepuasan dengan adanya keberadaan kita? Oleh karena itu, saya berusaha untuk mengungkap pertanyaan abadi yang telah membangkitkan minat para pemikir dan cendekiawan selama berabad-abad tentang apa makna kehidupan. Dari makna menjadi lebih bermakna. Selama sepanjang sejarah, para filsuf selalu menahan diri untuk memberikan jawaban yang pasti terhadap pertanyaan tentang makna kehidupan. Sebaliknya, mereka selalu mengalihkan perhatian mereka pada pencarian akan keberadaan yang lebih memiliki makna. Pergeseran ini menekankan pentingnya pilihan, prinsip, dan kewajiban kita sebagai individu, yang dipengaruhi oleh berbagai keyakinan filosofis, budaya, dan agama. Pada akhirnya, esensi sejati dari kehidupan kita terletak pada usaha untuk hidup sesuai dengan apa yang dianggap benar. Dalam pandangan Hindu kuno, hidup dengan tujuan berarti mengemban tanggung jawab dan kewajiban moral. Keyakinan ini berakar dari pemahaman bahwa alam semesta adalah sistem yang kompleks dan luas, di mana setiap komponennya saling terkait. Setiap bagian memiliki peran uniknya masing-masing. Dan ketika semua bagian tersebut bekerja sama dengan harmonis, maka alam semesta akan mencapai titik keseimbangannya. Namun, jika ada bagian dari sistem ini yang tidak seimbang, hal tersebut dapat mengganggu seluruh tatanan kosmik. Oleh karena itu, dalam filsafat Hindu, menjalani kehidupan yang bermakna berarti menyadari tempat seseorang dalam jaringan yang saling terhubung dan berusaha menjaga keseimbangan serta harmoni dalam diri sendiri dan di dunia sekitarnya. Contohnya kisah Arjuna dalam Bhagavad Gita dengan sempurna mencerminkan prinsip ini, di mana seorang pahlawan berjuang dengan dilema mendalam demi memenuhi kewajibannya sebagai seorang pejuang. Bahkan jika harus ditakdirkan untuk melawan keluarganya sendiri, ini semua karena demi kebaikan kosmos yang lebih besar. Dalam ajaran Stoikisme, esensi kehidupan terletak pada kesadaran akan adanya hal-hal di luar kendali kita, seperti situasi eksternal atau tindakan orang lain. Fokusnya pada pengembangan kebajikan batin.
Konsep ini diilustrasikan dengan begitu indah oleh filsuf Stoa Seneca, yang meyakini bahwa dengan mengejar kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan, seseorang dapat menemukan tujuan dan ketenangan dalam menghadapi ujian kehidupan. Seperti dalam ajaran Hinduisme, Stoikisme juga menekankan pentingnya keterhubungan. Dengan menyadari tempat kita dalam kerangka kosmik yang luas, kita dapat mengembangkan kebajikan seperti empati, kasih sayang, dan komitmen terhadap kebaikan yang lebih besar. Kebajikan ini memungkinkan kita untuk menciptakan harmoni dengan alam semesta. Beralih ke filsafat Daois, kita dapat merasakan keharmonisan yang mendalam antara segala hal yang ada di alam semesta. Dao menjadi perekat yang menyatukan segala sesuatunya menjadi utuh, di mana setiap individu merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan aspek yang lebih besar. Dengan menyadari posisi kita dalam kehidupan yang rumit ini, kita dapat mengembangkan sikap rendah hati dan menghargai keberadaan dunia yang ada di sekitar kita. Taoisme menekankan pada kesederhanaan, spontanitas, dan keseimbangan yang memungkinkan individu menemukan makna hidup dengan melaraskan diri dengan harmoni alam semesta. Laozi, sebagai tokoh utama dalam Taoisme, mengajarkan kita untuk melepaskan ikatan, keinginan, dan harapan yang kaku, karena hal tersebut dapat menghambat kelancaran hidup dan menghalangi aliran Dao yang harmonis. Filsafat klasik ini mengusulkan beberapa tindakan yang inspiratif dari mistik. Namun, seiring dengan berkembangnya pengetahuan ilmiah, kita menyadari bahwa gagasan tentang alam semesta yang saling terhubung berbenturan dengan pemahaman modern tentang kosmos. Sains mengungkap bahwa konsep tentang kosmik tidak sesuai dengan kerangka ilmiah. Penjelasan ilmiah bergantung pada observasi, pengukuran, dan pengujian untuk mengungkap hukum alam dan mekanisme yang mengatur keberadaannya. Gagasan tentang alam semesta seperti yang digambarkan dalam filsafat klasik bertentangan dengan prinsip-prinsip ilmiah atau kurang memiliki bukti empiris yang dapat diverifikasi. Postmodern telah melampaui konsep modernitas. Filsafat klasik sering menggabungkan unsur-unsur mistis untuk menjelaskan eksistensi manusia yang lebih luas. Namun, filsafat modern mengambil sudut pandang yang berbeda. Mereka menjawab pertanyaan tentang relevansinya dengan kehidupan, di mana kemajuan ilmiah telah mengungkap bahwa alam semesta diatur oleh hukum alam dan bukan dari kekuatan yang misterius atau mistis. Filsafat kontemporer ini memberikan perspektif yang unik mengenai perjalanan kehidupan manusia dan menawarkan kerangka alternatif untuk menemukan tujuan dan makna hidup. Penting untuk mengakui kontribusi Nietzsche terhadap transisi pemikiran klasik menuju pemikiran kontemporer. Filosofinya memiliki sudut pandang yang berdampak besar pada tradisi modern. Nietzsche mengkritik usaha untuk mencari realitas yang sulit dipahami di luar diri kita, yang menganggapnya tidak rasional dan kurang otentik. Sebaliknya, ia mendorong individu untuk menemukan makna dalam dunia mereka saat ini dan menetapkan nilainya sendiri. Perspektif Nietzsche menekankan keaslian, kejujuran intelektual, akuntabilitas moral, dan keterlibatan estetika yang semuanya membentuk kehidupan yang bermakna. Bagi Nietzsche, keberadaan yang bermakna seperti pertunjukan artistik yang luar biasa, di mana individu secara aktif mencipta dan hidup sesuai dengan nilai-nilai yang mereka bentuk sendiri. Filsafat Nietzsche ini berperan sebagai jembatan yang menghubungkan antara pemikiran klasik dan modern. Namun, para filsuf selanjutnya mengeksplorasi wilayah eksistensi dan pembebasan manusia yang masih belum terpetakan. Mereka meneliti dinamika rumit antara individu dan masyarakat, serta esensi pengambilan keputusan pribadi dan pencarian tujuan kehidupan di dunia yang dipenuhi dengan ketidakpastian yang rumit. Kemudian dari sudut pandang libertarianisme, sebuah filsafat politik dan etika yang sangat mengutamakan kebebasan dan kemandirian individu, filsafat ini mendukung gagasan bahwa setiap individu dalam masyarakat harus memiliki kebebasan untuk mengejar impian mereka, hidup sesuai dengan keyakinan mereka sendiri, dan menghormati hak-hak orang lain. Tujuan dari libertarianisme adalah untuk mengurangi pengaruh pemerintah dalam kehidupan bermasyarakat, dengan mendorong terbentuknya masyarakat yang menghargai kebebasan pribadi dan kebebasan dalam berinteraksi sosial. Dalam pandangan libertarianisme, setiap individu memiliki kekuatan untuk menentukan nasibnya sendiri dan membuat keputusan yang sejalan dengan nilai-nilai dan tujuan pribadinya sendiri. Beralih ke sudut pandang eksistensialisme,
yang menitikberatkan pada penyelidikan yang mendalam mengenai keberadaan manusia dan pencarian tentang makna yang berasal dari gagasan-gagasan para filsuf, seperti Soren Kierkegaard dan penerus-penerusnya. Eksistensialisme menggali lebih dalam mengenai otonomi, akuntabilitas, dan pengalaman pribadi individu. Hal ini menyoroti konsep bahwa manusia membentuk tujuan dan makna mereka sendiri melalui keputusan-keputusan yang mereka buat dan tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Para eksistensialis menghadapi ketidakpastian dan absurditas kehidupan dan mengakui bahwa alam semesta mungkin tidak memiliki makna, namun menyatakan bahwa individu memiliki kemampuan untuk menemukan atau membangun makna bagi diri mereka sendiri. Hidup dengan tujuan dalam konteks eksistensialis berarti merangkul kebebasan pribadi, memikul tanggung jawab atas pilihan-pilihan pribadi, dan terlibat dalam eksplorasi yang sejati terhadap keyakinan dan minat pribadi seseorang. Libertarianisme dan eksistensialisme memberikan perspektif yang berbeda mengenai hak-hak tentang pilihan manusia, kebebasan, dan dalam pencarian makna. Libertarianisme menekankan kebebasan individu dan sikap politik di masyarakat. Sementara eksistensialisme mengeksplorasi pilihan pribadi dan penciptaan diri pada tingkat eksistensialis dan filosofis. Namun, teori ilmiah tertentu, terutama yang berbasis fisika dan biologi, menyatakan bahwa semua peristiwa di alam semesta, termasuk perilaku manusia, ditentukan oleh peristiwa-peristiwa sebelumnya. Pandangan deterministik ini menentang gagasan kehendak bebas dan menyatakan bahwa keputusan dan tindakan kita ditentukan oleh genetik, pengalaman masa lalu, dan faktor lingkungan. Hal ini menjadi sebuah tantangan terhadap prinsip-prinsip inti filsafat postmodern. Meskipun dalam hal ini kita melihat dunia secara deterministik, itu tidak berarti kita mengabaikan makna dan tujuan hidup. Tetapi ini bisa menjadi dorongan bagi kita untuk merendungkan kembali konsepnya. Mungkin tujuannya bukan untuk melawan hukum alam, tetapi untuk memahami dan menjalankannya dengan sebaik mungkin. Kemudian pada akhirnya, meskipun ada pengaruh dari luar yang mempengaruhi jalannya hidup kita, itu tetaplah perjalanan yang unik dan harus kita hadapi, serta selalu belajar untuk kita pahami. Sains, filsafat, dan segalanya. Pertanyaan tentang makna hidup dan cara menjalani hidup yang lebih bermakna memiliki perbedaan. Pertanyaan pertama bersifat filosofis dan abstrak, mungkin tidak memiliki jawaban yang pasti. Sementara yang kedua lebih praktis dan berfokus pada menemukan tujuan serta kepuasan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan saat ini, kedua pertanyaan ini mungkin dapat dijawab. Meskipun ilmu sosial dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup dan ilmu fisika berusaha memahami alam semesta melalui hukum dan mekanismenya dengan tujuan mencapai pemahaman yang lebih dalam. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan sebelum membahas konsep makna harus terlebih dahulu memahami hakikat kehidupan itu sendiri. Kehidupan biasanya ditentukan oleh serangkaian peristiwa yang umum terjadi, seperti pertumbuhan, reproduksi, respon terhadap rangsangan, metabolisme, dan adaptasi terhadap lingkungan melalui seleksi alam. Namun, definisi ini tidaklah sederhana dan dapat menimbulkan perdebatan, terutama ketika mempertimbangkan kasus-kasus khusus seperti virus yang tidak bermetabolisme. Meskipun eksplorasi ilmiah tentang kehidupan ini sangat menarik dan penting bagi pemahaman kita, namun hal ini tidak mampu memberikan jawaban yang pasti mengenai tujuan atau makna sejati dari kehidupan itu sendiri. Sains dalam arti yang luas melibatkan penjelajahan sistematis terhadap pola-pola yang ditemukan di alam. Ini adalah keingintahuan dan eksplorasi yang terus-menerus, dipandu oleh penggunaan hipotesis, eksperimen, observasi, dan pengukuran. Meskipun pendekatannya yang ketat dan menekankan pada bukti empiris dan reproduktibilitas, sains mengungkap tidak secara langsung membahas aspek filosofis dan emosional yang mendalam dari keberadaan manusia. Namun, wajar untuk mengasumsikan bahwa banyak ilmuwan yang didorong oleh semangat dan komitmen yang tak tergoyahkan dan termotivasi oleh tujuan yang lebih besar. Seperti halnya para filsuf modern yang menemukan makna tersembunyi dalam praktik filsafat. Para ilmuwan juga menemukan makna dalam sains. Kedua disiplin ilmu ini menekankan pada proses daripada tujuan akhir, menyoroti upaya terus-menerus untuk mencapai pemahaman, penemuan, dan pengetahuan. Bagi para ilmuwan, upaya ini membawa tujuan dan kepuasan yang mendalam,
Ide ini diungkapkan melalui konsep yang diperkenalkan oleh psikolog Mihaly Csikszentmihalyi, yaitu flow. Flow adalah keadaan mental di mana individu sepenuhnya terfokus dalam suatu aktivitas, mengalami gelombang energi, fokus, dan mendapat sebuah kenikmatan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan sebenarnya berasal dari tindakan yang dilakukan, bukan hasil yang dicapai. Penting untuk diingat bahwa gagasan untuk fokus pada proses tidak hanya berlaku dalam ilmu pengetahuan dan filsafat, tetapi juga dalam setiap aspek kehidupan. Baik itu seorang seniman dalam proses menciptakan karya seninya, seorang atlet yang berusaha meningkatkan kinerjanya, seorang guru yang berkomitmen untuk berbagi pengetahuan dengan murid-muridnya, atau seorang penulis yang menikmati proses dalam bercerita. Dan semuanya terlibat dalam perasaan yang mendalam tentang tujuan dan makna. Konsep ini, meskipun tidak baru, dapat ditelusuri kembali ke filsafat kuno dan kontemporer yang menggali makna tentang kehidupan. Dengan menerima dan menghargai proses hidup sepenuhnya, kita dapat menjalani hidup yang bermakna. Arti kehidupan. Ada banyak pandangan filosofis yang dihadapkan dengan tantangan yang sama, tetapi tidak selalu sampai pada kesimpulan yang selaras dengan pemahaman intuitif tentang hidup yang lebih bermakna. Keyakinan filosofis yang berakar pada mistisisme atau prinsip-prinsip non-empiris nantinya akan dapat menyesatkan manusia. Meskipun awalnya terlihat mencerahkan, namun akhirnya menyimpang dari realitas konkret dan terukur yang ingin dipahami oleh sains, dan seringkali menghasilkan kesimpulan yang bertentangan dengan filsafat itu sendiri. Sains tidak memberikan jawaban yang pasti terhadap makna hidup, dan juga tidak memberikan tunjuk langkah demi langkah untuk menjalani kehidupan dengan tujuan yang terarah. Sebaliknya, ilmu pengetahuan juga mengungkapkan tentang keadaan kita, dan menyoroti bahwa kita bukanlah makhluk yang bebas seenaknya dengan menjelajahi alam semesta untuk mengeksplorasi rencana kosmik yang lebih besar. Kita adalah makhluk yang terbentuk oleh proses biologi, fisika, dan kimia, dan tindakan kita dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor internal dan eksternal yang tidak dapat kita kendalikan. Hubungan kita dengan kosmos hanya terbatas pada fakta bahwa setiap tindakan yang kita lakukan telah ditentukan oleh momen-momen yang terjadi sebelumnya, yang dapat ditelusuri kembali hingga awal terbentuknya alam semesta yang telah kita amati dan kita nikmati hari ini. Kita belajar dari kata-kata yang bijak dari Carl Sagan bahwa pada dasarnya kita ini terbuat dari debu. Keberadaan kita dibentuk oleh sisa-sisa bintang yang telah mati. Perjalanan kita sebagai manusia adalah hasil dari tarian evolusi yang rumit, hasil dari siklus yang berubah-ubah, dari tantangan yang terus-menerus dihadirkan oleh alam semesta. Pencarian akan tujuan dan makna merupakan kelanjutan dari warisan yang tak pernah berakhir. Keyakinan, nilai-nilai, tindakan, dan pilihan kita atau kisah hidup kita terus-menerus dibentuk dan diubah sebagai respon terhadap situasi yang selalu kita rasakan dan kita terima. Dan pada kesimpulannya, dalam hubungan kita bersama dunia dibentuk oleh cerita-cerita yang kita sampaikan, yang menjadikan kita bukan hanya sebagai penonton biasa, tetapi semestinya kita juga sebagai kontributor aktif di dalamnya. Inilah alam semesta yang unik, dan di dalam semesta ada kehidupan yang nyata, berupa siklus kehidupan yang selalu berjalan sebagaimana mestinya. Prosesinya bukan sebuah titik akhir, tetapi selalu berjalan layaknya seperti cakra manggilingan. Maka saya bersama tulisan ini mengajak sahabat-sahabat bumi untuk berkontribusi dalam kehidupan nyata yang lebih baik. Cintai alam ini dan mari kita nikmati tantangan-tantangan unik semesta yang selalu hadir sesuai siklusnya. Dan mari kita tinggalkan legacy yang terbaik untuk sesama.